Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah. Kali ini ada pertanyaan dari pemirsa sahabat usdun. Akan saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, sebelumnya Ustadz pernah menjelaskan tentang tugas malaikat Jibril yang ternyata bukan hanya mengantarkan wahyu kepada Nabi atau Rasul. Nah, saya tertarik dengan salah satu malaikat yang sangat ditakuti oleh manusia nih Ustadz. Malaikat Israel, tugasnya adalah mencabut nyawa. Lalu, kalau malaikat Israel sendiri, siapa yang mencabut nyawanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaannya adalah siapakah yang mencabut nyawa malaikat Israel? Kita akan bahas. Ketika hari kiamat tiba, maka Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ditiuplah sangkakala sebanyak 3 kali. Tiupan pertama adalah untuk mengejutkan manusia. Pada saat itu semua makhluk yang bernyawa kebingungan. Tiupan yang kedua adalah untuk mematikan. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan kembali. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka seluruh manusia tanpa terkecuali, laki, perempuan, tua, muda, mati. Semuanya yang bernyawa mati, bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup. Dengan tiupan yang kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil, maka seluruh makhluk hidup binasa, mati. Kecuali 3 malaikat, ada 4 malaikat yang masih hidup pada saat tiupan yang kedua. Mereka adalah malaikat Jibril, kedua malaikat Israel, ketiga malaikat Israfil, sang petugas trompet sendiri, dan yang keempat adalah malaikat Hamalatul Arsy, jaga arsy. Bisa? Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut 3 malaikat yang masih hidup tadi. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Hamalatul Arsy. Dicabutlah oleh malaikat Israel 3 malaikat tadi. Dan pada saat itu makhluk yang tersisa hanyalah malaikatul maut Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian berfirman, "Wahai malaikatul maut, tidakkah engkau mengetahui firmanku, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Maka pada hari ini kuperintahkan engkau, wahai Israel, untuk mencabut nyawamu sendiri." Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, malaikat Israel adalah makhluk yang taat kepada Allah. Maka pada saat itu malaikat Israel berlari, kemudian ia berada di antara surga dan neraka. Pada saat itu malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Dan ketika hal itu terjadi, maka malaikat Israel menjerit sekeras-kerasnya. Malaikat yang bertugas mencabut nyawanya sendiri, malaikat yang bertugas mencabut nyawa makhluk hidup, maka pada saat itu merasakan sakitnya saat sakratul maut. Bahkan dalam riwayat dinyatakan apabila makhluk hidup mendengar teriakan Israel, maka pasti akan binasa karena dahsyatnya teriakannya tersebut. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, kemudian Allah Azza wa Jalla tinggal sendiri. Allah Maha Hayyun, Allah Maha Hidup, Allah Maha Kuasa. Maka saat itu Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Arsy. Dan kemudian yang ketiga yang Allah hidupkan adalah malaikat Jibril. Dan yang keempat Allah hidupkan malaikat Mikail. Bisa sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kemudian malaikat Mikail pergi ke makam Rasulullah.
dengan mengendarai buruk, membawa perhiasan-perhiasan dari emas, perhiasan-perhiasan dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang ketiga. Malaikat Israfil melaksanakan tugasnya, maka seluruh makhluk hidup, seluruh manusia pada saat itu kembali hidup, bangkit, dan mereka semua digiring menuju pada manusia. Kisah sahabat Kristen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah tentang malaikat Israfil yang dia bertugas mencabut nyawa manusia. Kemudian ketika ia mencabut nyawanya sendiri, maka ia merasakan begitu dahsyatnya syakaratul maut. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga share ke sahabat muslim lainnya apabila dirasakan tayangan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.